Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema takbir Idul Adha 1441 Hijriah telah berkumandang. Itu artinya bagi umat muslim yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, hendaknya untuk segera menunaikannya. Namun, berbeda dengan Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Idul Adha tahun ini, kita sedang dihadapkan dengan virus COVID-19 yang masih menjadi pandemi di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Untuk itu, mari berdoa agar kita selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum video ini dilanjut, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Mari dukung channel kami agar selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Pandemi COVID-19 tidaklah menjadi penghalang umat muslim untuk menyambut Hari Raya Idul Adha dan menunaikan ibadah kurban. Meskipun masih berada dalam masa pandemi, melaksanakan penyembelihan hewan kurban tetap harus dilaksanakan sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang tunduk atau patuh pada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Mengikuti arahan dari pemerintah di masa pandemi bahwa setiap orang harus mematuhi standar protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker jika berkegiatan di luar ruangan dan tetap melakukan physical distancing atau menjaga jarak dengan orang lain guna menghentikan penyebaran virus COVID-19. Maka, pada proses penyembelihan hewan kurban kali ini, DKM dan panitia penyelenggaraan kurban di salah satu masjid di Kota Tasikmalaya menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat bagi setiap orang yang berpartisipasi pada pelaksanaan kurban kali ini. Para panitia dan peserta kurban hendaknya mematuhi beberapa protokol kesehatan, di antaranya dalam keadaan benar-benar sehat, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh menggunakan termogun sebelum memasuki tempat kurban, tetap menjaga jarak dengan orang lain. Selain itu, panitia kurban juga bekerja sama dengan Yayasan TBM atau tim bebersih masjid untuk memastikan keamanan dan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Tugas dari TBM ini untuk mensterilkan tempat yang akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan cara menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar tempat penyembelihan dan di sekitar di mana sapi dikarantina sebelum nantinya akan disembelih guna meminimalisir penyebaran virus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim bebersih masjid Kota Tasikmalaya hari ini bersinergi dengan panitia kurban Masjid At-Tasdiq Kota Tasikmalaya dalam rangka penerapan protokol COVID-19 agar agenda kurban tetap sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh Satgas COVID 2020 sehingga aman dan sehat untuk pengunjung dan panitia. Disemprot ini untuk apa ya? Jadi kita di sini menerapkan standarisasi penanganan COVID-19. Yang pertama, sebelum kedatangan hewan kurban kita sterilisasi untuk mengurangi potensi penyebaran bakteri dan virus di lokasi penyembelihan hewan kurban. Kemudian setelah hewan di lokasi kita lakukan sterilisasi lagi untuk membersihkan mungkin ketika ada bakteri atau virus yang kemungkinan bisa tertular lewat pengunjung, panitia ataupun hewan yang datang. Kemudian nanti setelah acara kurban selesai, kita sterilisasi terakhir untuk mensterilisasi lokasi sehingga aman dan sehat untuk warga sekitar. Ada 3 tahap sterilisasi. Jadi sterilisasi sebelum hewan datang, ya setelah hewan datang, dan setelah proses penyembelihan selesai. Gitu. Kalau untuk para pekerjanya atau pokja sendiri, ada standar kesehatan yang harus dipatuhi, Pak, protokol kesehatan? Oh ada. Ini standarisasi dari Satgas COVID-19. Yang pertama, udah jelas wajib memakai masker. Kemudian yang ketiga, ketika mau memasuki lokasi harus cuci tangan dan memakai hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, harus dalam kondisi sehat. Jadi nanti sebelum masuk ke lokasi pakai termogan untuk memastikan suhu dari pengunjung itu.
Harapan kami semua dari tim bebersih masjid juga panitia DKM Masjid Atastik adalah sebagaimana mungkin mengkondisikan agar meskipun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kita tetap bisa berkorban dengan aman, dengan nyaman, sesuai dengan protokol yang diterapkan. Dan mudah-mudahan di seluruh wilayah yang menyerangkan korban tidak ada masalah, tetap berkah, dan intinya kita tetap harus menjaga kesehatan di masa pandemi. Selain dari TBM, ada juga dari Dinas Kesehatan yang melakukan pengecekan daging korban untuk memastikan bahwa sapi yang telah disembelih layak untuk dikonsumsi. Diharapkan dengan pemeriksaan ini meminimalisir lah. Iya. Jangan sampai ada terjadi kasus seperti itu gitu ya. Yang bahaya itu ya tadi ada kejadian, ada cacing hati dan itu sudah bau yang tidak enak. Iya. Jadi kita buang lagi. Tidak dapat dikonsumsi sama sekali. Tidak. Tapi kalau bagian yang nggak ada Yang cacingnya masih bisa dikonsumsi? Bisa. Kalau yang sehat atau ada yang sebagian kecil, ada yang luka mungkin ya atau apa itu masih bisa, tapi kita yang luka itu kita buang. Tapi dengan pemrosesan yang misalkan yang pemasakan yang benar-benar matang. Ya benar, dengan proses pemasakan yang harus betul-betul matang gitu, jangan sampai setengah matang atau apalah. Biasanya penyebabnya dari apa aja, Pak? Dari makanan atau dari lingkungan yang kotor gimana? Biasanya dari lingkungan. Lingkungan. Kalau pakan biasanya sama. Dari lingkungannya mungkin. Ada juga dari pakan, itu biasanya kalau pakan rumput itu yang masih ada embun. Nah, itu bahaya. Oh, itu bahaya. Ya, bahaya. Buat kesehatan bagi sapinya. ternak, ya. Itu kan mengandung telur cacing biasanya, makanya disarankan untuk peternak kalau mau ngambil rumput itu sesudah terbit matahari. Terima kasih telah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat untuk banyak orang, mari tekan tombol like dan share video ini kepada orang lain ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan rajin cuci tangan ya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.